Amarilis, aku mau nunjukin sesuatu ke Mas Davin, tapi sebagai hadiahnya, aku mau liburan ke Swiss, Mas Davin yang bayarin. Sesuatunya apa dulu, menarik atau enggak? Kalau enggak, ogah, minta aja uangnya sama papi. Papi nggak bakal ngizinin, dia kan nggak punya duit, yang punya duit banyak itu Mas Davin. Pokoknya ini sesuatu yang sangat langka, aku yakin Mas Davin pasti kaget. Apa sih, kamu sengaja bikin mas kamu ini penasaran ya? Sejenak, Davin mengalihkan pandangannya dari layar ponsel yang menampilkan chatroomnya dengan sang adik ke arah jalanan yang ia lewati. Dari dalam mobil ini, Davin memandangi bangunan-bangunan kuno yang menawan dengan dinding-dinding batu klasik. Budaya dan sejarah mengalir begitu kental di ibu kota Italia ini. Davin merasa seperti terlempar ke dalam dunia lain berabad-abad yang lalu. Ponselnya kembali berdenting, membuat fokus Davin kembali teralihkan. Bibir tipis berwarna merah agak kecoklatannya mengukir senyuman kecil kala melihat nama Amarilis di panel notifikasi. Biar Davin tebak, sesuatu yang sangat langka yang dikatakan Amarilis tadi mungkin kabar putusnya hubungan Amarilis dengan Maxton. Ya, mungkin saja. Dan jika memang benar, Davin akan sangat bahagia mendengarnya. Davin tidak suka dengan pria bernama Maxton itu. Saat membuka pesan dari sang adik, keningnya berkerut karena kali ini Amarilis mengirimnya sebuah video. Davin berusaha bersabar sampai akhirnya video itu terunduh. Lalu dengan rasa penasaran yang tinggi, Davin memutar video tersebut. Apa ini? Davin menegakkan punggung sampai tidak sadar gumamanya membuat Vincent yang duduk di kursi depan menoleh ke belakang. Ada apa Pak Davin? Ini Jingga. Ada apa dengan Bu Jingga? Mata Vincent menatap layar ponsel bosnya yang sedang memperlihatkan wajah Jingga yang tengah tertawa lepas di atas wahana roller coaster. Davin tercengang, matanya seakan tidak bisa berkedip, jantungnya memukul-mukul dadanya begitu keras. Bahkan ia tidak sadar, nafasnya tertahan di tenggorokan. Istrinya yang pendiam dan kaku itu kini sedang tertawa dengan lepas. Lesung di kedua pipinya terlihat begitu jelas di bawah sinar matahari yang hangat. Tawanya membuat punggung Davin menegang. Seketika itu juga Davin merasa ingin segera pulang untuk menangkup pipi mungil itu, lalu memberinya ciuman yang lembut. Sial, ini benar-benar sulit dipercaya. Bu Jingga sedang bermain di taman hiburan, tanya Vincent. Mata Davin mengerjap, seolah baru tersadar. Ia kembali melajukan nafasnya, lalu menatap Vincent dengan tajam sambil mengunci layar ponsel. Sampai sejauh mana yang kamu lihat? Berang Davin dengan tampang kesal. Iya, sampai videonya selesai. Bukankah Pak Davin menunjukkan video itu pada saya? Siapa yang menunjukkannya padamu? Suara Davin berdesis sampai membuat sang sopir menatapnya lewat kaca spion tengah. Tapi pria berkulit putih itu sama sekali tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Aku juga tidak menyuruhmu mengintip. Hei, barusan kamu melihat istriku. Vincent meringis dan mengangguk. Sial. Pak Davin, hapus video barusan dalam ingatanmu. Jangan pernah sekali-kali kamu membayangkan wajah istriku, Vincent. Kalau tidak, aku akan memenggal kepalamu. Vincent hanya menghela nafas sepelan mungkin sambil mengelus dada. Baik Pak Davin, Anda jangan khawatir. Walaupun Bu Jingga terlihat sangat cantik, tapi saya tidak akan berani merebutnya dari Anda. Kamu memuji dia, sela Davin dengan tatapan kesal. Saya hanya bicara fakta. Vincent tersenyum. Nah, sekarang lebih baik Anda tonton lagi videonya sebelum kita sampai di rumah Dr. Iginio. Ah, kamu benar juga. Terima kasih sarannya. Davin tersenyum miring sebelum kemudian memutar kembali video yang dikirim Amarilis. Vincent meluruskan lagi pandangannya ke depan sambil menggerutu pelan. Akhir-akhir ini dia berubah jadi aneh. Oh, bukan aneh, tapi sangat aneh. Cinta memang membuat orang pintar jadi terkesan. Apa yang kamu bicarakan, Vincent? Oh, tidak, saya hanya sedang memuji pemandangan kota ini, Pak Davin, selama sisa perjalanan menuju rumah Dr. Iginio.
Video itu terus diputar berulang-ulang sampai-sampai Vincent merasa jengah dengan tingkah laku bosnya yang tampak seperti ABG baru merasakan jatuh cinta. Berapa jam penerbangan kita saat pulang nanti? Kurang lebih sekitar 17 jam, jawab Vincent. Sial, kenapa lama sekali? Davin menggerutu sebal. Kemarin juga perjalanannya sekitar 17 jam, tapi Anda tidak mengeluh. Sekarang berbeda. Davin tidak mau kalah. Aku ingin segera bertemu istriku gara-gara video ini. Baiklah, Vincent memutar bola matanya. Anda akan segera bertemu Bu Jingga, tapi sebelum itu Anda harus mengejar Dr. Eugenio terlebih dahulu. Kamu benar. Davin menghela nafas berat. Ia harus meredam rasa rindunya pada Jingga lebih lama lagi. Mobil yang mereka tumpangi berhenti di depan sebuah gerbang rumah bercat putih. Tadi sebelum memutuskan untuk datang ke rumah ini, Davin dan Vincent sempat datang ke rumah sakit untuk mencari Dr. Eugenio. Namun hari ini dokter yang rambutnya sudah memutih itu tidak datang ke rumah sakit, sehingga Davin harus menahan rasa kecewanya seorang diri. Kedatangan Davin ke negara ini memang mendadak. Ia tidak membuat janji dengan Eugenio terlebih dahulu. Pak Davin, kita sudah sampai, ulang Vincent untuk ketiga kalinya dengan suara agak tinggi, membuat Davin seketika tersadar dan menjeda video Jingga yang terus-menerus ia tonton. Oh, sudah sampai ya? Davin menengok keluar sebentar, lalu menghela nafas panjang dan memasukkan ponsel ke saku. Baiklah, ayo kita turun. Mungkin Davin akan disebut pria lancang yang berani datang ke rumah seorang dokter veteran tanpa membuat janji sebelumnya. Namun Davin tidak peduli dengan pandangan orang lain terhadapnya. Ia hanya perlu meyakinkan Dr. Eugenio agar bersedia membantu Jingga. Vincent menekan bel rumah beberapa kali sampai akhirnya seorang wanita berusia 40-an keluar dari rumah dan membuka pintu gerbang. Wanita itu tampak tidak begitu terkejut saat melihat Davin. Mungkin karena wajah Davin lebih cenderung ke barat-baratan, sehingga ia mengira Davin masih warga negara Eropa. Selamat siang, apakah benar Dr. Eugenio tinggal di sini? Tanya Davin dalam bahasa Italia yang fasih. Selain bahasa Inggris, Jepang, dan Jerman, Davin juga menguasai bahasa Italia. Iya benar, jawab wanita itu. Kalian siapa? Ada perlu apa datang kemari? Davin kemudian memperkenalkan diri dan memberitahu bahwa ia mendapatkan alamat rumah ini dari pihak rumah sakit. Davin merupakan salah satu pengusaha yang berpengaruh sehingga ia mudah sekali untuk mendapat koneksi. Oh begitu, wanita itu manggut-manggut. Tapi sayang sekali Tuan Eugenio sudah pergi sekitar 1 jam yang lalu. Tampak kerutan di kening Davin. Boleh saya tahu kemana dia pergi? Hari ini Tuan Eugenio ada perjalanan ke Milan menggunakan pesawat. Mungkin sekarang dia sudah sampai di bandara. Wajah Davin seketika berubah menegang. Sial, ia tidak memperkirakan hal ini sebelumnya. Memang tidak akan mudah menemui orang penting yang tidak pernah ia kenali. Terlebih lagi Davin tidak membuat janji. Penerbangan pukul berapa? Tanya Davin lagi. Kalau tidak salah pukul 3. Davin melirik arloji. Masih ada waktu sekitar 1 jam lagi. Davin kemudian mengucapkan terima kasih kepada wanita itu sebelum akhirnya ia masuk lagi ke dalam mobil. Pak, bagaimana sekarang? Vincent bertanya memastikan dengan tatapan tegas dan rahang mengetat. Davin menjawab, kita ke bandara sekarang juga. Memang bukan sesuatu yang mudah mencari seseorang di antara ratusan orang yang berlalu lalang di bandara. Hanya bermodalkan foto di ponselnya, Davin dan Vincent mengamati wajah setiap laki-laki yang berpapasan dengan mereka sambil mencocokkannya dengan foto itu. Keduanya berpencar. Davin mencarinya di gate khusus check-in penerbangan menuju kota Milan. Namun kursi tunggu di gate itu tampak sepi karena para penumpang sudah melakukan check-in dan masuk ke boarding room. Sial, kenapa Davin lupa tidak meminta nomor ponsel Eugenio pada wanita tadi? Davin mengusap wajah dengan kasar. Nafasnya sedikit tersengal karena terus berlari ke sana kemari hanya untuk menemukan sosok Eugenio. Saya tidak menemukannya,
ujar Vincent saat keduanya tanpa sengaja berpapasan. Kemungkinan besar dia sudah masuk boarding room. Davin tertunduk lesu. Ia tak memiliki harapan untuk bertemu dengan pria tua itu. Apa yang harus aku katakan pada istriku? Gumamnya kemudian. Aku sudah berjanji padanya. Kita bisa mencari dokter yang lain. Vincent memberi saran. Walau mungkin kita butuh waktu yang tidak sebentar untuk menemukannya. Davin sudah tidak memiliki waktu untuk mencari dokter lain. Dalam waktu 3 bulan ini, ia harus segera memulihkan kaki Jingga sebelum waktu Davin habis di dunianya yang sekarang. Davin masih belum bisa memastikan di hari kematian Jingga nanti, apakah Davin akan kembali ke kehidupan sebelumnya yang tidak ada Jingga di dalamnya, ataukah Jingga akan tetap akan mati dan meninggalkannya lagi untuk yang kedua kali. Davin tidak tahu, namun sebelum hari itu tiba, Davin harus bisa membahagiakan Jingga. Lalu dengan begitu, ia akan berusaha mengubah takdir dan mempertahankan Jingga untuk selalu ada di sampingnya. Tanpa sengaja Davin menabrak seseorang yang sedang berjalan tergesa, membuat buku di tangan orang itu terjatuh. Mohon maaf, saya tidak sengaja. Davin cepat-cepat meminta maaf, lalu berjongkok membantu mengambilkan buku orang itu dari lantai. Tidak masalah, jawab orang itu sebelum mengambil bukunya yang diserahkan Davin. Tatapan mata keduanya sempat bertemu sedetik sebelum orang itu berbalik dan berlalu pergi. Davin mengejar. Ia merasa tidak asing dengan wajah lelaki tua yang barusan ia tabrak itu. Seakan baru tersadar, Davin langsung mengecek foto di layar ponselnya. Lalu detik itu juga wajah Davin berubah menegang. Ia segera mengejar orang yang memakai topi fedora, mantel coklat, dan menenteng tas di tangan kiri, serta buku di tangan kanan itu. Dr. Eugenio, panggilan Davin membuat langkah kaki pria tua itu terhenti, lalu berbalik badan, yang membuat Davin bisa melihat wajahnya dengan jelas. Anda Dr. Eugenio? Benar, Davin berbicara dalam bahasa Italia. Kening keriput lelaki itu semakin berkerut saja saat menatap Davin. Anda siapa? Davin tersenyum lebar dan dadanya seketika terasa lega. Senang bertemu dengan Anda. Perkenalkan, saya Davin William. Davin William? Eugenio tampak seperti sedang mengingat-ingat. Beberapa detik setelahnya, keterkejutan seketika nampak di wajah berkeriput itu. Yang mengirimi saya email beberapa hari yang lalu. Syukurlah dia masih mengingatnya, pikir Davin. Iya, Anda benar. Saya sengaja datang ke sini untuk menemui Anda. Tadi saya sempat ke rumah sakit dan ke rumah Anda, dokter. Lagi Eugenio tampak terkejut. Mungkin pria itu tak menyangka bahwa Davin akan melakukan hal senekat itu. Begini, Eugenio menghela nafas panjang. Ia melirik arlojinya sejenak. Saya tahu maksud kedatangan Anda menemui saya. Akan tetapi sesuai dengan apa yang saya katakan waktu itu, saya tidak bisa membantu. Jadwal saya sudah padat. Silakan cari dokter yang lain. Davin tertegun. Tidak bisakah Anda mengusahakannya? Maaf jika keputusan saya membuat Anda kecewa. Saya sedang terburu-buru, Tuan William. Selamat siang. Eugenio membalikkan badannya lantas pergi. Kedua tangan Davin mengepal. Meski ia kecewa dengan penolakan itu, tapi tekadnya untuk mendapatkan bantuan Eugenio tidak bisa dipadamkan begitu saja. Dengan langkah mantap, Davin berusaha mengejar Eugenio yang semakin menjauh. Dokter Eugenio, mohon dengarkan saya sebentar, seru Davin dengan suara lantang, berusaha menarik perhatian pria tua itu. Meskipun Eugenio tampak enggan untuk berhenti, Davin tidak menyerah. Dia terus berjalan cepat, mencoba untuk mendekati Eugenio yang tetap berjalan dengan langkah terburu-buru. Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat Anda mau membantu kami? Istri saya sangat membutuhkan perawatan Anda, ujar Davin dengan suara penuh harap. Eugenio menghentikan langkahnya sejenak, seolah-olah ragu-ragu. Davin melihat kesempatan itu dan melangkah lebih dekat. Saya bersedia melakukan apa saja, membayar apapun yang Anda minta. Tolong dokter, kami sangat membutuhkan bantuan Anda. Davin memohon dengan tulus. Bahkan ia tidak ingat kapan terakhir kali ia memohon.
seperti ini pada orang lain. Eugenio terdiam sejenak. Matanya menatap Davin dengan serius. Kemudian dengan ekspresi yang sedikit lebih lunak, dia mengangguk perlahan. Baiklah, saya akan memberikan waktu untuk kita berbicara, tetapi saya tidak bisa menjanjikan apa-apa. Davin merasa lega mendengar kata-kata tersebut. Ia segera mengucapkan terima kasih kepada Eugenio. Meskipun masih jauh dari mendapatkan bantuan, yang pasti setidaknya Davin telah berhasil membuka pintu kemungkinan untuk membantu memulihkan kaki istrinya. Pemandangan pertama yang Jingga lihat saat membuka mata pagi itu adalah lantai kosong. Entah mengapa rasanya ada yang mengganjal saat ia tidak melihat sosok Davin yang tidur di atas kasur lantai di sana. Mungkin karena akhir-akhir ini Jingga sudah terbiasa melihat wajah polos Davin yang sedang tertidur. Setiap kali ia membuka mata, Jingga bangkit duduk lalu menghela nafas berat. Sungguh Jingga tidak ingin terlalu larut dalam situasi aneh yang terjadi pada Davin akhir-akhir ini, yang sayangnya justru mulai membuat Jingga merasa nyaman. Jingga takut jika suatu hari nanti ia merasa berat untuk lepas dari perasaan ini saat ia dan Davin harus berpisah. Selamat pagi, Amarilis tersenyum kikuk saat Jingga keluar dari kamar. Ia sedang menangkup gelas berisi teh hangat sambil duduk di sofa. Selamat pagi. Jingga menggelung rambut dan menghampiri adik iparnya yang sejak kemarin sikapnya terlihat berbeda. Kaki kamu gimana? Masih sakit? Amarilis menggerak-gerakkan pergelangan kaki kirinya yang kemarin sempat terkilir. Udah nggak begitu sakit, sepertinya aku sudah bisa pakai high heels hari ini. Syukurlah. Ngomong-ngomong, terima kasih. Amarilis menggaruk kepala yang tak gatal. Kemarin sudah mau nolong aku dan ngobatin kaki aku. Kamu bicara seolah-olah aku ini orang lain, gerutu Jingga. Ia menirukan kata-kata Davin tempo hari saat ia berterima kasih karena Davin mau membuatkan susu untuk Oliver. Amarilis tersenyum kecil. Kemarin saat mereka pulang dari taman hiburan, kakinya terkilir hingga ia kesulitan berjalan. Biasanya jika ia sakit sedikit saja, ibunya akan langsung menyuruhnya pergi ke rumah sakit tanpa benar-benar merawatnya. Namun Jingga berbeda. Kakak iparnya itu langsung mengompres kakinya dan merawatnya dengan telaten. Amarilis merasa tersentuh. Jingga masuk lagi ke kamarnya saat ia mendengar ponselnya berdering. Ia kaget melihat nama Davin terpampang di layar. Halo, sapa Jingga seraya menempelkan ponsel di telinga kiri. Apa aku ganggu tidur kamu, Jingga? Enggak, aku baru saja bangun. Jingga membuka gorden hingga nampak langit yang mulai terang. Ia penasaran akan sesuatu dan bertanya, di sana masih malam kan? Kamu nggak tidur? Oh, itu. Davin berdam. Iya, di sini masih tengah malam dan kamu tahu, aku masih jet lag. Jadi jam segini belum bisa tidur. Ya, aku belum tidur karena jet lag, bukan karena hal lain. Jadi jangan berpikir kalau aku nggak bisa tidur karena merindukanmu. Itu nggak benar. Oh, apa yang aku bicarakan? Suara Davin terdengar jauh saat mengucapkan kalimat terakhir. Jingga mengerjap. Sebenarnya kemana arah ucapan Davin barusan? Jingga benar-benar tidak mengerti. Lagi pula ia sama sekali tidak berpikir kalau Davin tidak bisa tidur karena merindukannya. Jingga, panggil Davin dengan cepat. Bahkan belum sempat Jingga menanggapi ucapannya barusan. Iya, Dev. Terdengar helaan nafas berat dari Davin. Sebenarnya ia berdehem, merindukanmu. Jingga tertegun mendengar pengakuan pria dingin itu. Jadi saat aku pulang nanti, kamu harus tersenyum padaku lebih dari 3 kali sehari, karena selama pergi aku nggak mendapat senyumanmu. Tangan Jingga mengusap tengkuknya sambil menipiskan bibir. Davin dan sikap pemaksa yang sulit dipisahkan. Namun entah mengapa Jingga merasa sikap Davin saat ini benar-benar lucu. Dan selain itu, lanjut Davin, kamu harus memberiku hadiah. Hadiah? Jingga mengerutkan dahinya. Memangnya kenapa aku harus memberimu hadiah? Kamu nggak lupa kan tujuan aku datang ke Italia?
Iya, tentu saja. Davin datang ke sana demi dirinya, pikir Jingga. Kamu harus tahu kalau aku datang ke sini dengan tulus, Jingga. Tapi aku juga ingin mendapat apresiasi darimu. Kalau gitu, apa yang kamu inginkan dariku, Dev? Gumam Jingga. Barang-barang mewah dan makanan spesial seketika terbayang di benaknya. Terdengar kekehan kecil dari seberang telepon. Pria itu menjawab, nanti akan aku beritahu kalau kita sudah bertemu.